Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafiatul Rizky Fadila, NIM 013. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penataan lingkungan belajar dan ruang lingkup penataan lingkungan belajar. Yang pertama yaitu pengertian penataan lingkungan belajar menurut Widhi Asworo. Menurut Widhi Asworo, penataan lingkungan belajar yaitu upaya dalam meningkatkan lingkungan belajar tersebut sehingga memiliki fungsi dan peranan tertentu dalam menunjang keberhasilan interaksi edukatif. Nah, sedangkan pengertian penataan lingkungan belajar sendiri menurut Kemendikbud yaitu penataan lingkungan fisik yang dilakukan baik di dalam maupun di luar ruangan, sehingga dari kedua pengertian menurut dua pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa penataan lingkungan belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memberdayakan lingkungan yang ada sehingga dapat memiliki nilai edukatif secara spesifik sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Nah, selanjutnya yaitu ada ruang lingkup penataan lingkungan belajar. Yang pertama yaitu sasaran dalam penataan lingkungan belajar. Maksudnya di sini yaitu sasaran atau penataan lingkungan belajar yaitu berkaitan dengan keberadaan ruangan yang akan digunakan. Nah, sedangkan hal yang menjadi perhatian meliputi yaitu ukuran ruangan, arah ruangan, keadaan lantai, keadaan dinding, atap, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu ada pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat dalam penataan lingkungan belajar ini harus memahami tentang bagaimana menata ruangan untuk kegiatan belajar, serta harus memahami tentang berbagai perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan pada setiap pusat kegiatan atau sentra, sehingga setiap anak dapat mengembangkan setiap kecerdasan yang mereka miliki secara optimal melalui berbagai kegiatan yang ada di setiap pusat kegiatan. Selanjutnya yaitu mencerminkan ketertarikan dan sesuai kebutuhan anak. Di sini untuk lingkungan belajar di dalam ruangan itu menyediakan pusat-pusat permainan yang dilakukan pendidik, di mana pusat-pusat permainan tersebut diantaranya yaitu pusat permainan seni untuk mengembangkan kecerdasan musikal dan visual spasial, pusat permainan dramatic play untuk mengembangkan kecerdasan verbal dan kinestetik, pusat permainan balok untuk mengembangkan kecerdasan visual spasial, pusat permainan persiapan, pusat permainan matematika untuk mengembangkan kecerdasan logik matematik, pusat permainan musik untuk mengembangkan kecerdasan musikal, dan pusat permainan lainnya, di mana di setiap pusat kegiatan tersebut suasana di dalam ruangan yang telah disediakan berdasarkan pusat permainan dan memungkinkan anak-anak untuk melakukan kegiatan sesuai dengan pilihan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Ningtyas Nuraisyah, NIM 079. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendukung ataupun mengganggu dalam pembelajaran dalam kelas yang berbasiskan multiple intelligence. Nah, yang pertama itu linguistik. Bagaimana guru dapat menyampaikan materinya ataupun pembahasan dalam pembelajaran daring itu dengan menggunakan kata-kata yang cukup sederhana, yang tidak rumit dan dapat dipahami oleh siswa. Yang kedua yaitu poin yang kedua, bagaimana siswa dapat memahami kata-kata tersebut. Apakah dengan menggunakan poster, kutipan, majalah, buku, ataupun dengan kata-kata sederhana yang sering didengarnya. Yang poin ketiga yaitu apakah siswa dibiasakan mendapatkan kebebasan atau mengembangkan
materi linguistiknya dengan sendiri. Yang kedua yaitu matematika logika. Poin yang pertama yaitu bagaimana waktu yang disesuaikan di dalam kelas. Apakah siswa mendapatkan peluang untuk belajar menyelesaikan tugasnya atau adanya tekanan untuk segera menyelesaikan tugas itu. Yang poin kedua yaitu apakah pemanfaatan hari secara optimal, semisal kegiatan pagi digunakan untuk tugas akademik dan kegiatan sore lebih ke kegiatan yang lebih terbuka, atau melakukan dalam kondisi yang kurang cocok untuk perhatian siswa. Yang poin ketiga, adanya konsistensi di sekolah, semisal rutinitas, ritual, aturan, transisi yang efektif untuk kegiatan baru dan menempatkan suasana atau perasaan hati untuk belajar di hari itu. Yang ketiga yaitu spasialis. Poin pertama dari spasialis ini bagaimana mengatur perabotan kelas, mengatur ruang tata kelas yang sesuai dengan kebutuhan siswa, dari meja, kursi, lemari, jam dinding, papan tulis, seperti itu. Poin yang kedua yaitu apakah ruang belajar itu menarik bagi siswa atau membosankan, semisal ruangannya ini dicat, diberi tempel-tempelan tempel-tempelan hasil dari tugas siswa, atau diberikan kata-kata motivasi seperti itu. Apakah warna ruangannya pun menarik atau hanya monoton warna merah saja, hijau saja, kuning saja, atau seperti itu, atau berwarna-warni dan ada hiasan di dinding, hiasan di jendela seperti itu. Lalu pencahayaannya, adakah sinar matahari yang masuk dari luar ke dalam kelas atau cahaya lampu di kelas itu terang atau gelap, seperti itu. Adanya seperti bantuan kipas angin atau AC, karena kan kalau gerah juga anak risih dengan belajarnya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kegiatan, di mana ada 4 kuadran. Kuadran pertama ini permanen terbuka. Kuadran kedua tentang sementara terbuka. Kuadran ketiga topik spesifik sementara. Kuadran keempat tentang topik permanen khusus. Di mana pada kuadran pertama merupakan rancangan yang dibuat untuk jangka waktu 1 tahun dan dapat memberikan pengalaman bagi siswa. Jangka waktunya ini hanya dapat dilakukan dalam 1 tahun saja. Yang kuadran kedua yaitu pusat kegiatannya untuk mengeksplorasi terbuka dan dapat diatur dan disesuaikan dengan cepat oleh guru. Jadi kegiatannya itu kegiatan yang dapat dibilang secara mendadak gitu, dan itu dapat dilakukan dengan baik oleh guru. Bagaimana guru melakukannya itu, menerapkannya itu dengan baik juga. Yang kuadran ketiga yaitu kegiatan yang lebih spesifik, topik yang diarahkan pada tema atau subjek tertentu, semisal tentang rumah, jadi pembahasannya tentang rumah semua, mulai dari linguistiknya, dari kinestetiknya, musikalnya, seperti itu yang bertemakan tentang rumah. Yang kuadran keempat ini yaitu pusat kegiatan yang mengkombinasikan dari 2 kuadran, yaitu kuadran pertama dan kuadran ketiga. Aktivitas spesifik ini yang dilakukan sepanjang tahun dan memiliki sumber daya dan bahan yang tidak pernah berubah, seperti tata usaha, seperti itu. Yang selebihnya mengenai kegiatan apa saja yang bisa diterapkan dari 4 jenis kegiatan ini yang berbasis multiple intelligence bisa dilihat di slide PPT-nya dari setiap
kegiatan dari setiap kegiatan yang berbasis kecerdasan jamaah itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumuda Wardani, NIM 056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran efektif. Model pembelajaran efektif, di mana model pembelajaran tersebut sudah dirancang oleh suatu sekolah selama kegiatan selama 1 tahun. Nah, model pembelajaran yang sudah disusun selama 1 tahun tersebut akan mengalami perubahan atau akan terjadi perubahan pada setiap minggunya atau bahkan setiap bulannya dari tema pada sepanjang tahunnya, dimana nggak akan sesuai seperti rancangan. Pasti setiap minggunya atau setiap bulannya itu akan terjadi perubahan dari rancangan awal. Nah, seperti contoh kegiatan yang dimiliki oleh model pembelajaran efektif, yaitu yang pertama linguistik. Linguistik adalah menulis sebuah puisi. Jika kegiatan menulis puisi tersebut dikerjakan secara berkelompok, maka setiap siswa diharuskan untuk bekerja secara kooperatif dengan menyumbangkan misalnya 1 baris puisi. Nah, yang kedua ada logis matematis. Contoh kegiatan adalah mencari ada beberapa hari dalam seminggu, kemudian mencari berapa jumlah jam yang ada di dalam 1 hari. Jadi anak sudah diajari untuk berhitung ada berapa hari dalam 1 minggu, ada berapa bulan dalam 1 tahun, seperti itu. Nah, yang ketiga ada tata ruang. Tata ruang merupakan contoh kegiatan dari tata ruang adalah membuat gambar pada selebar kertas dengan gambaran sederhana, misalnya dengan gambaran tata ruang pada masing-masing kamar siswa. Misalnya anak-anak dikenalkan mengenai tata ruang kamar mereka. Nah, di dalam kamar mereka tuh ada apa aja? Ada tempat tidur, ada almari, ada boneka, seperti itu. Nah, yang keempat ada kinestetik. Contoh kegiatan dari kinestetik adalah dengan membuat sesuatu dari tanah liat. Nah, seperti contohnya mereka membuat guru bisa mengajarkan anak dari tanah liat itu bentuk-bentuk, misalnya anak diajari membuat mangkok kecil, terus membuat bunga atau membuat bentuk hewan seperti dari tanah liat. Nah, bisa juga itu saya pernah waktu saya ngajar di TK itu saya ngajak anak-anak untuk membuat bentuk dari tanah liat. Nah, anak-anak itu saya dan anak-anak membuat bola yang nantinya bola itu terbuat dari tanah liat, dan nanti mereka ukir sendiri bola yang terbuat dari tanah liat tersebut. Nah, yang kelima ada musikal. Contoh dari kegiatan membuat beberapa lagu sederhana. Apabila tugas ini dikerjakan secara kelompok, maka setiap siswa diwajibkan untuk memberikan sumbangan bait lagu. Nah, misalnya guru memberikan tugas ke anak untuk membuat 3 orang untuk menjadi 1 kelompok. Nah, siswa tersebut dibimbing untuk membuat lagu ciptaan mereka, misalnya temanya makan. Nah, mereka bisa mengarang dari tema tersebut, misalnya makan yang banyak supaya sehat, seperti itu. Nah, jadi guru sebelum anak-anak kita bimbing membuat kelompok, anak-anak itu kita beri contoh dulu cara mengarang lagunya itu bagaimana. Pertama itu bisa melalui mengawali dari kesukaan mereka terlebih dahulu. Yang keenam, interpersonal, di mana membuat diskusi kelompok tentang apa yang dipikirkan pada waktu hari libur dengan membuat rangkuman tentang kegiatan apa saja yang dilakukan pada saat hari libur tersebut. Nah, biasanya kan hari libur kan di hari Minggu, ada juga yang Sabtu sama Minggu. Nah, di kesempatan itu guru waktu anak-anak
berangkat sekolah hari pertama ke sekolah, hari Senin, guru pasti menanyakan bagaimana kabar kalian dan apa saja yang kalian lakukan pada hari Minggu dan kalian pergi kemana. Dan di situ anak-anak pasti akan bercerita, pergi ke toko mainan Bu, misalnya seperti itu. Nah, ayo kita tulis melalui gambaran. Pertama, kalau yang belum bisa menulis, guru bisa meminta anak-anak untuk melalui mengekspresikannya tuh melalui gambaran mereka. Jadi mereka tuh pergi ke toko, digambar sama mereka. Nah, seperti itu. Nanti mereka akan menceritakan di depan kelas dan di depan teman-temannya. Yang ketujuh, intrapersonal. Contoh kegiatan dengan membuat daftar atau serangkai sketsa tentang semua hal yang ada pada hari libur. Nah, mereka itu mencatat. Seperti kalau misalnya anak-anak belum bisa mencatat, kita bimbing untuk menceklis apa saja. Nah, sebelumnya guru menyiapkan terlebih dahulu apa saja sih yang sering anak-anak lakukan pada hari libur, seperti itu. Nah, yang ke-8, ada naturalis, dengan menutup mata sambil membayangkan semua jenis hewan dan tanaman, kemudian menggambar salah satu hewan dan tumbuhan tersebut. Nah, sebelum anak-anak menggambar, guru mengajak anak-anak untuk membayangkan atau berimajinasi terlebih dahulu. Jadi, ayo kita bayangkan seolah-olah kita itu ada di hutan, misalnya seperti itu. Nah, di situ tuh ada tumbuhan kecil. Misalnya kesukaannya kelinci, yaitu tumbuhan wortel. Karena anak belum tahu tumbuhan wortel, jadi tuh sebelumnya guru memberi tahu terlebih dahulu bagaimana bentuk wortel dan daunnya wortel itu seperti apa, seperti itu. Jadi itu kita bayangkan, sebelum anak-anak membayangkan, anak-anak harus tahu terlebih dahulu bentuk konkretnya seperti apa. Nah, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.